Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi Geografi kelas 12 yang berjudul Penginderaan Jauh dan SIG untuk Tata Guna Lahan dan Transportasi. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan cara menganalisis data. Diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Dan alat yang digunakan adalah pengindra atau sensor. Sensor dipasang pada wahana yang berupa pesawat terbang, satelit, atau pesawat ulang-alik. Objek yang diindra atau yang ingin diketahui berupa objek di permukaan bumi, dirgantara, atau antariksa. Penginderaan dilakukan dari jarak jauh, sehingga disebut penginderaan jauh. Manfaat dan keunggulan citra penginderaan jauh. Manfaat citra penginderaan jauh yang pertama, bidang hidrologi. Di bidang hidrologi adalah yang pertama, pemantauan daerah aliran sungai dan konservasi sungai. Yang kedua, pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir. Yang ketiga, pemanfaatan sungai dan studi sedimentasi sungai. Yang kedua, bidang ilmu dan kebumian. Yang manfaat pertama, pemetaan di permukaan bumi dengan pemotretan menggunakan pesawat terbang untuk aplikasi SIG. Yang kedua, penentuan struktur geologi. Yang ketiga, pemantauan daerah bencana seperti kebakaran, banjir, aktivitas gunung api, dan pemantauan debu vulkanik. Yang keempat, pemantauan distribusi sumber daya alam, misalnya persebaran bahan tambang seperti uranium, emas, minyak bumi, batu bara, timah, dan kekayaan laut. Yang kelima, pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut. Yang keenam, pemantauan di bidang pertahanan dan bidang militer. Manfaat yang ketiga, bidang oceanografi memiliki manfaat yang pertama, pengamatan piscis laut. Yang kedua, pengamatan pasang surut dan gelombang laut. Yang ketiga, cara mencari lokasi dan distribusi suhu permukaan. Yang keempat, studi perubahan pantai dan erosi sedimentasi. Yang keempat, bidang meteorologi. Manfaatnya yang pertama, pengamatan iklim suatu daerah melalui tingkat kecerahan awan dan kandungan air di udara. Yang kedua, upaya membantu penganalisisan cuaca dan peramalan dengan menentukan daerah tekanan tinggi, rendah, dan daerah hujan badai siklon. Yang ketiga, pengamatan sistem atau pola angin permukaan. Yang keempat, pemodelan meteorologi dan data klimatologi. Selanjutnya, manfaat yang kelima, bidang tata guna lahan. Selain memberikan informasi tentang keadaan, citra penginderaan jauh dapat pula membantu perencanaan tata guna tanah, misalnya untuk permukiman, perindustrian, areal pertanian, dan areal hutan. Manfaat yang keenam, bidang geografi. Bagi para peneliti, khususnya peneliti bidang geografi, citra mampu memberikan data geografi. Data tersebut memudahkan pembuatan suatu hubungan antara fenomena satu dan fenomena lain serta pengambilan suatu keputusan. Selain itu, citra dapat digunakan untuk menjelaskan keruangan baik secara parsial maupun secara kompleks. Manfaat yang ketujuh, bidang tata ruang dan bencana. Yang manfaat yang pertama, memberi petunjuk untuk pemetaan daerah bencana alam secara cepat. Misalnya pemetaan daerah gempa bumi, daerah banjir, daerah yang terkena angin ribut, dan daerah yang terkena letusan gunung berapi. Yang kedua, pemantau perubahan yang terjadi di suatu daerah seperti pembukaan hutan, pemekaran kota, dan perubahan kualitas lingkungan. Yang ketiga, sebagai sarana meramalkan keadaan pada masa yang akan datang, sekaligus untuk mencegah kemungkinan kejadian pada masa-masa mendatang.
Keunggulan citra penginderaan jauh yang pertama dapat dibuat secara cepat walaupun untuk daerah yang sulit dijelajah. Hal ini sangat penting untuk pemetaan suatu daerah. Misalnya jika dilakukan secara manual memerlukan waktu 50 tahun, maka dengan citra sangat dimungkinkan selesai dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, ketelitian citra dapat diandalkan khususnya daerah teritorial atau daratan. Yang ketiga, daerah jangkauan citra sangat luas. Yang keempat, citra dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Tata guna lahan adalah sebuah pemanfaatan lahan dan penataan lahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi alam. Tata guna lahan di daerah pedesaan berbeda dengan tata guna lahan di daerah perkotaan. Tata guna lahan di daerah pedesaan umumnya berupa permukiman, sawah, tegal, ladang atau kebun campuran, jalan, sungai, padang, pengembalaan rawa atau situ, kuburan, lapangan olahraga, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Tata guna lahan di perkotaan umumnya berupa kawasan perkantoran, pemukiman, bisnis, kawasan industri, kawasan rumah sakit, kawasan rekreasi, lapangan olahraga, jalan raya, sungai, ruang terbuka hijau, kuburan, dan mungkin ada beberapa bagian kota masih terdapat sawah, tegal, kebun campuran, situ, dan kawasan pantai. Kegunaan citra hasil teknologi penginderaan jauh secara umum adalah: yang pertama, dapat digunakan dalam observasi pada lahan yang luas, petak tanaman hingga tiap individu tanaman. Yang kedua, dapat digunakan dalam melakukan identifikasi jenis tanaman serta kondisi tanah, potensi akan hasil panen, potensi pemanfaatan air untuk pengairan, prediksi kesuburan dan penyakit tanaman, pendugaan potensi kandungan air pada suatu kawasan. Secara periodik, citra hasil teknologi penginderaan jauh berguna yang pertama untuk mendeliniasi pada lahan akan tingkat kerusakan tanaman dikarenakan hama atau penyakit tanaman. Yang kedua, memprediksi kecepatan perubahan jenis tanaman. Yang ketiga, menghitung jumlah pohon dan volume hasil panen. Yang keempat, pemilihan tanaman yang siap panen. Yang kelima, perencanaan pola tanam perkebunan. Yang keenam, menghitung besarnya perubahan serta alih fungsi lahan pertanian. Yang ketujuh, perencanaan peremajaan tanaman perkebunan. Yang kedelapan, pemantauan akan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, penginderaan jauh untuk penggunaan lahan kehutanan. Teknologi penginderaan jauh di bidang kehutanan memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu: yang pertama, teknologi penginderaan jauh di dalam bidang kehutanan berfungsi menghasilkan berbagai produk seperti peta potensi tegakan, peta penutupan lahan, peta batas kawasan. Yang kedua, produk-produk dari teknologi penginderaan jauh di dalam bidang kehutanan dimanfaatkan mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Misalnya dalam hal ini pemanfaatan tutupan lahan, pemantauan deforestasi, inventarisasi hutan, penataan hutan, dan pembukaan wilayah hutan. Yang ketiga, beberapa hal detail seperti mengenai diameter pohon, kelas, bentuk, serta cacat buatan tidak bisa dilakukan interpretasi lewat citra. Aneka citra dan peta hasil teknologi penginderaan jauh dimanfaatkan dalam penyusunan rencana pembangunan hutan, pembangunan jalan-jalan hutan, pembuatan tata batas, inventarisasi aneka tumbuhan dan binatang dalam hutan, serta berbagai aktivitas lain terkait dalam penataan kawasan hutan. Pemanfaatan penginderaan jauh di bidang kehutanan. Yang pertama, analisis data yang dihasilkan dari interpretasi citra ataupun peta. Produk teknologi citra penginderaan jauh mampu mendeteksi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menilai, serta mengukur berbagai karakteristik hutan melalui dua pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Fungsi yang kedua dalam hal pendekatan kualitatif, citra ataupun peta produk teknologi citra penginderaan jauh mampu mengklasifikasikan tipe tutupan hutan menjadi kelas daun jarum dan kelas daun lebar, hutan mangrove, hutan rawa, hutan tanaman. Yang ketiga dalam hal pendekatan kuantitatif, citra ataupun peta produk teknologi citra penginderaan jauh mampu melakukan estimasi beberapa parameter seperti jumlah pohon per hektar. Yang keempat, citra ataupun peta produk teknologi citra penginderaan jauh mampu memonitor batas-batas fungsi kawasan hutan. Yang kelima, citra ataupun peta produk teknologi citra penginderaan jauh mampu mengidentifikasi wilayah-wilayah habitat satwa. Masih banyak fungsi-fungsi lain di bidang kehutanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.